Ya, selamat malam rekan-rekan semua yang sudah berada di kelas ini. Hari ini kita akan membahas seperti yang sudah ada di chat, di room chat, bahwa kita perdana ada kelas yang kita sebut sebagai berbudi dalam cita. Ya, jadi kelas ini perdana pada hari ini. Nah, kita lihat akan ada berapa pertemuan ke depannya, cuman kita sudah arrange sekitar 8 pertemuan. Cuman kita lihat apakah nanti akan lebih dari 8 gitu kan, atau mungkin juga bisa kurang. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan dan kematian menurut tradisi Buddhisme. Nah, yang akan membawakan ini adalah uh, seorang pemerhati filsafat Buddhis, ya. Beliau sudah belajar Buddhis selama 20 tahun. Kemudian merupakan ketua dari tim Sumati Kirti di komunitas Kadam Choling Indonesia. Nah, tim Sumati Kirti ini tim apa? Tim Sumati Kirti ini adalah tim pengajar yang menjadi fasilitator dalam kelas-kelas filsafat Buddhis kita. Jadi sekarang ini kita ada 9 kota, ya, 9 kota yang mengadakan kelas filsafat Buddhis. Dan 9 kota ini sekarang karena adanya pandemi jadi kelasnya online. Nah, jadi ada satu tim yang tergabung dalam tim pengajar yang kita sebut sebagai tim Sumati Kirti, dan ketuanya ini adalah Hendra Wijaya ini. Ya, jadi apa sih yang akan kita bahas di kelas hari ini? Jadi kita akan melihat perkembangan dari pemikir-pemikir dari mulai 3 filsuf besar di zaman Yunani, kemudian kita akan tarik ke nanti Helenisme, dan akhirnya masuk ke agama-agama Samawi, dan akhirnya agama-agama Ardi. Bagaimana pandangannya melihat tentang kehidupan dan kehidupan dan kematian, gitu ya. Nah, saya sendiri Rika Lenawati, saya sebagai moderator pada malam hari ini. Ya, saya sendiri juga tergabung dalam komunitas ini. Saya juga masih dalam tahap belajar sama seperti teman-teman di sini, ya. Jadi kita sama-sama belajar mengenai filsafat Buddhisme. Jadi sekarang kita untuk peraturan-peraturan yang mungkin akan kita terapkan bersama. Yang pertama itu kita mohon kepada para peserta bisa mute account Google Meet Anda supaya kelas berjalan dengan baik. Nah, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa langsung di room chat, gitu ya. Demikian perkenalan di awal, gitu ya. Nanti kita langsung kenalan dengan pembicaranya, yaitu Pak Hendra Wijaya. Dipersilahkan Pak Hendra Wijaya. Iya, makasih Kak Rika. Kedengaran nggak suaraku? Jelas-jelas. Oke, selamat malam. Perkenalkan, tadi nama saya Hendra. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk membahas sedikit tentang kehidupan dan kematian. Mungkin saya akan bahas dari beberapa aspek secara general, tapi mungkin nanti paling terakhir adalah kita akan bahas tentang dari sisi Buddhisme. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, background saya sendiri adalah dulu saya sekolahnya dulu dari sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Jadi waktu saya SD sampai SMP itu saya beragama Kristen dan Katolik, ya kan. Lalu ketika di SMA saya bertemu dengan Buddhisme, sehingga saya pikir pengalaman saya mempelajari berbagai macam agama ini harusnya bisa cukup memberikan saya pengalaman tentang bagaimana caranya saya bisa sharing kepada teman-teman. Ketika SMA juga saya di sekolah negeri di Tangerang, sehingga saya juga banyak berteman dengan teman-teman dari yang beragama Muslim gitu. Jadi kalau kita lagi ada acara pramuka atau camping atau apa segala macam itu kan, kalau dulu sekolah negeri ya pelajaran
tidak semua sekolah kan menyediakan pelajaran agama Buddha misalnya. Jadi saya cukup sedikit banyak juga berinteraksi dengan teman-teman dari beragama Muslim gitu kan ya. Jadi mungkin sesi hari ini apa namanya bisa semakin menambah wawasan bagi teman-teman juga, terutama pribadi bagi saya juga karena ini pertama kalinya bagi saya untuk berbicara di forum online yang seperti ini ya. Jadi mohon maaf dulu terlebih dahulu jika ada kata-kata saya yang mungkin nanti menyinggung ataupun kurang tepat. Seperti itu. Ya, kalau gitu supaya untuk menyingkat waktu kita langsung mulai aja. Oke, jadi judulnya adalah kehidupan dan kematian menurut tradisi Buddhisme. Tolong koreksi jika suara saya terlalu kecil ya. Kehidupan dan kematian menurut tradisi Buddhisme. Langsung aja Rik, slide berikutnya. Jadi menurut tiga filsuf besar Yunani, lalu ada menurut Hellenisme, menurut agama langit, dan menurut agama bumi. Oke, jadi kita akan bahasnya tentang itu ya. Kalau dari sisi Socrates mengatakan bahwa fisik mati, tapi jiwa, akal tetap kekal dan abadi. Ketika aku menemukan kehidupan duniawi, kutemukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Namun, ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehidupan abadi. Karena itu, kita harus prihatin dengan kehidupan duniawi dan bergembira dengan kematian. Kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup. Ya, menurut Plato, dunia indera dan dunia ide yang artinya adalah jiwa akan terus ada, hidup dan abadi. Menurut Aristoteles juga mengatakan bahwa ada penggerak utama yaitu Tuhan, jiwa akan kembali ke Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat banyak sudut pandang ya, sudut pandang menurut filsuf-filsuf sejak zaman dahulu di Yunani, mereka berpandangan seperti itu, yaitu bahwa ada sesuatunya yang hidup dan abadi, ada yang kekal gitu. Nanti kita lihat dari sisi Buddhismenya seperti itu. Next, Rick. Kalau menurut Hellenisme, membebaskan manusia dari rasa takut dan pesimistis dari kematian, berharap keabadian jiwa dan hidup yang kekal. Nah, jadi di sini kita melihat lagi ada sebuah yang namanya sebuah konsep tentang jiwa itu abadi dan hidup yang kekal. Nah, seperti itu. Hasrat untuk mengetahui bagaimana cara terbaik manusia dalam menjalani hidup dan kematian, yaitu menurut Hellenisme. Lanjut. Nah, kalau menurut agama Samawi atau agama langit, dikatakan ada kehidupan sesudah kematian. Kematian adalah awal dari satu perjalanan panjang dalam evolusi manusia, di mana selanjutnya ia akan memperoleh kehidupan dengan segala macam kenikmatan atau berbagai ragam siksa dan kenistaan. Ini yang kita ketahui secara umum adalah bahwa setelah kematian itu pilihannya hanya dua, yaitu satu ada di surga, satu lagi ada di neraka. Tidak ada pilihan lain seperti itu. Jadi tidak ada juga berhentinya kehidupan di surga lalu jatuh ke neraka, atau sebaliknya setelah selesai hukuman di neraka lalu naik ke surga misalnya. Tidak ada. Jadi hanya ada pilihan bahwa setelah kematian ya berarti either you go up atau you go down. Kurang lebih seperti itu ya. Next, Rick. Menurut pandangan Kristiani, mengapa Allah memberikan putranya ke dunia? Ada dalam Alkitab bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Orang baik dan jahat akan dibangkitkan. Ada dalam Alkitab, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ya, jadi kalau dari sisi ini juga kan jelas ya, saya pikir ini di agama saudara-saudara kita di agama Kristen maupun Muslim, mungkin tepatnya lebih tepat mungkin di Muslim lebih spesifik ya, kalau nggak salah saya pernah dengar ada suatu alam tertentu di mana setelah meninggal mereka di situ dulu sampai menunggu judgment day-nya, yang mana mereka akan dinilai apakah mereka berbuat baik atau berbuat jahat, dan akan ditentukan nasibnya setelah itu. Sepertinya di Alkitab juga kurang lebih sama kan ya.
Nah, menurut pandangan Muslim, Allah berfirman, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada yang lain. Ya kan ya? Seperti itu. Jadi, kita bisa melihat bahwa setelah ini konsep tentang, kalau tadi itu tentang ada jiwanya yang abadi itu dari filsuf-filsuf tersebut, lalu ketika kita sudah mulai masuk ke agama-agama Abrahamik, maka dia mulai tentang setelah kita meninggal itu hanya ada dua pilihan, surga atau neraka, seperti itu. Oke, menurut pandangan Ardi atau Bumi, kematian hanyalah proses penghentian sementara untuk selanjutnya kembali pada kehidupan. Yang ingin dicapai adalah moksa atau pembebasan. Nah, moksa atau pembebasan ini memang lebih banyak kita dengar kata-katanya di baik itu dari tradisi Hindu maupun tradisi Buddhis ya. Karena pembebasan ini terkesannya adalah bahwa saya sendiri punya kendali atas pembebasan saya ini dan bukanlah sebuah hadiah ataupun sebuah pemberian seperti itu ataupun sesuatu yang tiba-tiba saya dapatkan secara tak sengaja. Dia bukan seperti itu. Jadi kematian hanyalah proses penghentian sementara, berarti kita sudah mulai masuk ke sebuah pemikiran lain lagi yang mengatakan bahwa setelah kita mati, that is not the end of the world gitu loh, bahwa there is something else after this, seperti itu. Nah, alasan dibaliknya kenapa bisa begitu, logika berpikirnya bagaimana, semoga hari ini kita sempat bahas. Seperti itu ya. Lanjut. Menurut pandangan Hindu, Hindu percaya pada kelahiran kembali dan reinkarnasi dari jiwa atau Atman. Nah, jiwa yang abadi dan langgeng, jiwa seseorang selama hidupnya akan mengalami suka dan duka serta dipengaruhi oleh hukum karma. Oleh karena itu, kematian bukanlah bencana besar, bukan akhir dari semua, tetapi sebuah proses alami dari sang jiwa atau Atman yang kemudian kembali lagi ke bumi untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, dari sisi Hindu, mereka percaya bahwa ada jiwa. Nah, tapi bedanya dengan Buddhisme nantinya adalah menurut Hindu jiwa mereka ini tuh kekal. Jadi ada sebuah jiwa ini yang kekal untuk berlanjut dari kehidupan yang satu ke kehidupan yang lainnya. Maka mereka suka bilangnya reincarnation gitu. Sedangkan kalau di Buddhis kita bilangnya tumimba lahir, yang mencoba untuk membedakan antara kedua istilah ini sebenarnya seperti itu. Tapi istilah saya nggak mau terlalu pusing dan nanti makin mabok ya kan. Tapi yang penting kita paham bahwa kalau di Hindu itu mereka menganggap ada suatu jiwa yang abadi gitu. Sedangkan kalau di Buddhisme kita tidak melihatnya dari sudut pandang yang seperti itu. I'll explain later. Ya, menurut pandangan Hindu, aku coba baca itu, maafkan kalau saya salah ya. Wasamsi Jernani Yacawihaya Nawani Grahanait Naroparani Tata Sari Rani Wihaya Jernani Anyani Samyati Nawani Dehi Bhagavad Gita 2:22. Artinya, seperti halnya orang menanggalkan pakaian usang yang telah dipakai dan menggantikannya dengan yang baru. Demikian pula halnya jiwa Atman itu meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Oke, kalau ini kan ini tuh terkesannya seperti apa ya? Seperti handphone ya. Seperti handphone. Oh, handphone kita sudah rusak nih. Nah, handphone saya kan misalnya Xiaomi Redmi Note 8. Redmi Note 8 saya ini datang dari Xiaomi Redmi Note 4 yang sebelumnya. Redmi Note 4 saya datang dari Xiaomi Redmi Note 2. Nah, teman-teman kalau yang pengalaman pakai handphone kan, oh Xiaomi Redmi Note 2 saya ketika HP-nya sudah mulai rusak, datanya saya pindah semua pakai Mi Mover kan, pindahin semua masuk ke Redmi Note 4. Ketika Redmi Note 4-nya sudah rusak, sudah mulai error-error, dia ngehang-ngehang, sinyal hilang-hilang ya kan, oh kita beli Redmi Note 8, lalu kita pindah semua datanya ke sini supaya semua data WhatsApp, kontak, foto, semuanya pindah sini. Jadi, mendapatkan sebuah darah segar. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah sesuatu yang abadi yang yaitu si X itu pindah dari sini pindah ke sini seperti pindah cangkang seperti itu. Seakan-akan dia begitu, seakan-akan dia membawa jejak-jejaknya gitu loh, secara plek-plek-plek gitu loh. Padahal
Kalau menurut Buddhis justru tidak. Jadi kalau menurut Buddhis dalam salah satu literaturnya justru kita mengatakan anatma. Kalau dia bilang ada atma, kalau kita bilang justru anatma, tidak ada. Bahkan jiwanya itu pun tidak abadi. Tapi bukan berarti tidak ada kesinambungan. Ada kesinambungannya, tapi kesinambungannya sendiri pun berubah terus. Dia tidak abadi. Karena berarti mengatakan, kalau saya mengatakan saya Hendra, apakah Hendra di jam 8.26 ini sama dengan Hendra di jam 8.24? Tentu berbeda. Karena Hendra di jam 8.26 ini sudah menua selama 2 menit. Ya kan? Bahkan ketika kita memasak air saja, ketika dia sudah 100 derajat, lalu kita diemin, apakah air yang sekarang 100 derajat itu sama dengan air yang di 98 derajat? Bagaimanapun juga dia sudah berubah. Walaupun kita mengatakan dia tetap air yang sama. Tapi secara jumlah molekul atau sifat atau apa segala macam, dia sudah berubah menjadi 98 derajat. Jadi air 100 derajat dengan 98 derajat aja itu sudah berbeda. Tapi tetap air. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita perhatikan secara detail. Karena kalau Buddhis menjelaskan sesuatu tentang kehidupan maupun kematian, kita bisa kupas detail sekali sampai nanti ujung-ujungnya kita sampai bisa ngomong bahkan atom itu pun masih harusnya bisa ada yang lebih kecil lagi. Kenapa bisa begitu? Ya karena atom itu kan tidak ditemukan di awal zaman ya kan. Ketika zamannya filsuf itu belum ada kata penemuan atom ya kan ya. Seperti itu. Jadi setelah sains bekerja lalu ada yang namanya atom gitu. Tapi kan belakangan juga ditemukan bahwa sebenarnya ada yang lebih kecil lagi. Jadi kebenaran yang kita terima saat ini bukanlah berarti itu adalah kebenaran yang final. Seperti itu. Jadi we don't know what we don't know. Kan ada suka gitu kan. We don't know what we don't know. And it's a huge one. What is it that we don't know that we don't know? Kan? Seperti itu. Ya, jadi saya berharap kita teman-teman open-minded bahwa hey, maybe there is something new that I can learn ya dari pelajaran, dari melihat secara pola pikir yang seperti ini. Seperti itu ya. Rika, tolong next. Nah, kita masuk ke menurut pandangan Buddhisme. Wah, cepet ya, cuma 15 menit. Menurut pandangan Buddhisme, kematian adalah suatu proses persimpangan menunggu ke perjalanan selanjutnya dan menjadi titik tolak untuk mencapai pembebasan abadi. Anguttara Nikaya Sataka Nipata Pali, bagaikan setetes embun di ujung rumput akan lenyap dengan cepat pada saat matahari terbit. Demikian pula kehidupan manusia ini bagaikan setetes embun, pendek, terbatas, dan singkat. Nah, inilah kalau mau disamerikan kematian menurut Buddhis itu, ya itu seperti setetes embun, pendek, terbatas, dan singkat. Apa tujuannya? Tujuannya ya berarti agar manusia ketika diberitahu bahwa hidupmu itu adalah pendek, terbatas, dan singkat, gunakanlah waktumu sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi banyak makhluk, seperti itu, ya kan ya. Nah, oke, sekarang kita bahas. Saya pikir saya mau bahas sedikit lebih panjang tentang apa itu kematian dalam Buddhisme. Tapi mungkin sebelum masuk kematian, kita masuk kehidupannya dulu. Kita masuk kehidupannya sedikit. Jadi gini, kenapa dikatakan kehidupan itu penting adalah ya baik itu dari segi agama Abrahamik maupun dari pandangan-pandangan yang lain, tentu kehidupan itu gunanya adalah untuk dijalani, untuk berbuat baik kepada orang lain, ya kan ya, untuk melakukan, untuk mencari sesuatu, mengumpulkan sesuatu, untuk beranak pinak misalnya, untuk menguasai, untuk apa ya? Ya, itulah istilah-istilah itu. Mungkin Prof. Stanley harusnya lebih jago dalam urusan seperti itu ya. Ya kan? Jadi walaupun kehidupan ini kita bisa mengumpulkan harta kekayaan, bisa mengumpulkan kekuasaan, bisa mempercantik diri kita sampai sebisa-bisanya, kita sampai pergi ke Korea, operasi plastik dan segala macam. Tapi bagaimanapun juga kehidupan ini seperti yang dikatakan di situ tadi adalah seakan-akan seperti setetes embun. Dia sebenarnya berada di ujung rumput, gampang sekali jatuh. Jadi kalau nggak dia jatuh, ya berarti ketika matahari terbit dia akan menguap. Sesingkat itulah kehidupan manusia. Sehingga
dengan belajar tentang kematian, maka biasanya dari sudut pandang Buddhisme, maka Buddhisme akan mengatakan bahwa gunakanlah hidupmu sebaik-baiknya karena hidupmu singkat. Seperti itu. Jadi belajar kematian itu fungsinya enggak untuk menakut-nakuti sebenarnya. Ya, kadang orang suka mengatakan sudahlah kematian itu sudah ada yang mengatur misalnya, atau udahlah mati hidup, kan seperti kasus corona seperti sekarang ini kan ya. Orang yang ketakutan sekali, heboh dengan orang melihat orang nggak pakai masker, rasanya mau dimarah-marahin gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa udahlah hidup kan sudah diatur oleh yang di atas. Ngapain saya pusing, saya jalanin aja. Ya toh, kan banyak persepsi seperti itu. Jadi apa yang ada di kepala kita itu adalah hasil dari apa yang kita pelajari seumur hidup. Kalau dari istilah lain saya bilangnya adalah belief sistemnya kita itu. Siapa yang mempengaruhi kita selama hidup kita itu adalah orang tua kita, lingkungan kita, sekolah kita, agama kita yang mengajarkan pola pikir kita. Nah, pola pikir inilah yang menyebabkan kita berpikir sekarang setelah kita dewasa ini tentang sudut pandang, contohnya adalah COVID. Jadi ada orang berpikir berdasarkan apa yang dia percayai, maka dia bisa menganggap bahwa COVID itu ada, oh COVID itu tak ada, COVID itu berbahaya, oh COVID itu tidak berbahaya. Sudahlah bodo amat. Atau ada yang nyetok masker sampai bertonton, udah mulai nyetok beras, Indomie, sarden dan teman-temannya gitu loh, kayak persiapan untuk apokaliptik event gitu loh, seperti itu ya toh. Bisa juga dari sisi etnis misalnya, mungkin dari sisi etnis berarti mungkin orang-orang yang keturunan seperti saya Chinese misalnya kan, mungkin ya orang yang lebih gampang panik dibandingkan etnis yang lain misalnya ya kan ya, karena pengalaman yang sebelumnya misalnya. Jadi mereka atau kita lebih sibuk untuk mengumpulkan bahan makanan untuk mempersiapkan apokaliptik terjadi event itu. Seperti itu. Jadi kenapa saya ngomong gitu? Karena penting bagi saya untuk teman-teman paham bahwa apa yang kita pikirkan saat ini itu adalah kulminasi dari semua pengetahuan yang diberikan atau yang kita serap dari kita kecil sampai kita dewasa, gitu loh. Dari kita kecil sampai kita dewasa. Itulah yang menyebabkan bagaimana cara kita berpikir. Nah, bagaimana cara untuk mengubah ini? Tentu tidak mudah. Ini kayak mengubah sebuah persepsi yang sudah ditanamkan sejak saya kecil gitu sampai dewasa, lalu tiba-tiba kamu datang dan mengatakan bahwa ternyata enggak, itu yang tadinya A ternyata B gitu. Ya memang tidak gampang gitu. Dan saya di sini juga tidak berusaha untuk mengubah teman-teman ataupun mempengaruhi gimana-gimana, ya enggak. Jadi saya cuma akan mengutarakan dari sisi Buddhis itu seperti apa, ya, dan teman-teman bandingkan sendiri dengan kepercayaan teman-teman masing-masing atau dari kumpulan filsuf itu atau kumpulan bacaan-bacaan teman-teman sendiri seperti itu ya. Tapi dari sisi Buddhis, karena saya sendiri pernah mengalami dari agama-agama yang lain, bagi saya apa yang saya pelajari di Buddhis ini make sense bagi saya setelah saya telaah dengan baik. Rika tadi agak-agak mengatakan 20 tahun, itu kayak kesannya 20 tahun itu lama banget ya, ternyata enggak juga sih, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita ngomong bahwa kalau begitu dari sisi Buddhisnya seperti apa, ya kan ya? Kalau dari sisi agama tradisi yang lain ataupun agama lain atau pandangan yang lain itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang kekal tadi kan. Ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu yang abadi, ada sesuatu yang kalaupun dia berlanjut tetaplah ada keabadian itu di situ. Tapi kalau dari sisi Buddhis, malah Buddhis mengatakan itu kurang tepat. Buddhis tidak terlalu setuju dengan hal itu. Ya, justru menurut pandangan Buddhis adalah itu hanyalah sebuah terminal, kalau mengutip kata Prof. Stanley, itu adalah seperti sebuah terminal bus. Kita hanya pindah dari satu terminal ke terminal lain. Tapi batin yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini batinnya tidak sama dengan batin yang sebelumnya. Dia tidak setuju dengan pandangan Hindu yang mengatakan batin atmanya ini utuh sama gitu loh. Dia tidak mengatakan seperti itu. Justru batinnya ini sendiri pun berubah, seperti yang tadi saya katakan bahwa Hendra sekarang 835, Hendra yang di 826 dengan Hendra yang di 835 sekarang itu berubah. Dia sudah tidak sama lagi.
Hendra yang di 8.26 tadi mungkin duduknya nggak pegel, tapi Hendra yang 9 menit kemudian atau 10 menit kemudian di 8.36 sekarang ini bisa jadi sudah mulai agak pegel duduknya, misalnya seperti itu. Hendra yang di 10 menit yang lalu mungkin tidak terlalu haus, misalnya mungkin Hendra yang 8.36 sekarang sudah lebih haus dari sebelumnya. Jadi ada perubahan. Jadi Hendra 10 menit yang lalu sudah tidak sama dengan Hendra di 10 menit yang akan datang. Gitu. Atau Hendra 20 tahun yang lalu tentu tidak sama dengan Hendra yang 20 tahun yang sekarang. Seperti itu. Jadi berubah. Jadi ketika dikatakan kita setelah meninggal menurut Buddhis adalah lahir lagi di kehidupan yang akan datang, itu bukan berarti bahwa dia adalah sama persisnya seperti memindahkan data handphone. Tidak. Tapi justru mengatakan bahwa ada perubahannya di situ. Perubahan apa? Perubahan kualitas, perubahan kebajikan, yang bisa kita kumpulkan untuk mencapai yang dikatakan moksa itu tadi. Ya kan? Karena kalau tidak ada perubahan, lalu bagaimana cara kita bisa mencapai sesuatu yang tinggi itu, mencapai sesuatu yang namanya pembebasan itu, kalau kita tidak berubah. Jadi bagi Buddhisme, perubahan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dicari. Gitu. Kadang-kadang kita hidup sebagai manusia ini tidak suka dengan perubahan. Ya kan? Di era COVID seperti sekarang ini kan, tiba-tiba gaji dipotong 50% misalnya, atau tiba-tiba di PHK malah seperti itu kan. Jadi orang-orang yang terlalu nyaman dengan kondisi yang sebelumnya, tiba-tiba ada COVID datang, kan perubahan. Nah, perubahan dari sisi Buddhis melihatnya adalah perubahan adalah penderitaan. Tapi kan itu hanya dari satu sisi. Dari sisi yang lain, banyak orang sekarang yang jadi sukses karena era COVID ini. Gitu loh. Ada orang yang sukses ketika era COVID, ya toh? Ada, pasti ada kan? Nah, nggak mungkin nggak ada. Nggak semua orangnya suffer, pasti ada aja yang dapat untung ketika era COVID ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa lihat ya bahwa oh kita bisa lihatin sebagai penderitaan atau bisa lihatin sebagai kesempatan seperti itu. Ya, oke kita balik lagi ke topik kematian. Kalau kita ngomong dari sisi Buddhis ya. Nah, kalau kita mau sisi Buddhis, siapa yang mati itu? Jadi kalau siapa yang mati itu tadi dari filsuf Socrates misalnya dia mengatakan bahwa fisiknya mati, tapi jiwanya itu abadi, misalnya gitu loh mengatakan kan seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi Buddhis justru tidak mengatakan seperti itu bahwa fisiknya ya mati, tapi arus batinnya itu tetap berlanjut. Gitu. Arus batinnya tetap berlanjut. Bukan berarti bahwa arus batinnya berlanjut, berarti Hendra ingat kehidupannya yang sebelumnya. Enggak, tapi arus batinnya aja. Ya, seperti itu. Itu satu ya, siapa. Dari sisi Buddhisme justru melihatnya bahwa kalau di kehidupan ini fisik saya ini kurang baik untuk berbuat kebajikan, misalnya kurang cerdas, kurang kaya untuk lebih banyak bersedekah misalnya. Tadi kurang cerdas sudah ya, kurang cerdas untuk lebih cepat memahami kitab suci misalnya. Kurang kaya untuk lebih banyak bersedekah misalnya ya. Atau kurang terkenal untuk sanggup mengajak orang-orang lain untuk beribadah misalnya. Ya. Sehingga menyebabkan saya berusaha untuk kalau tubuh fisik saya yang sekarang ini tidak mampu melakukan itu, saya mengumpulkan sebab-sebab agar di kehidupan saya yang berikutnya saya lebih mampu lagi melakukan itu. Ya, nanti kita pelajari itu di hukum karma, yang dimana mengatakan bahwa karma itu pasti dan karma itu berkembang pesat. Nah, yang menarik ini karma berkembang pesat. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan hukum karma, misalnya nanti ikutin kelas kita. Di bagian karma berkembang pesat itu sederhana sekali penjelasannya adalah bahwa ketika saya berencana untuk menanam biji mangga, jadi habis lagi musim mangga nih, teman-teman makan mangganya, tanam bijinya ke dalam tanah, ketika dia tumbuh, apakah teman-teman berpikir dia akan tumbuhnya jadi satu mangga saja? Atau menjadi satu pohon mangga yang isinya ratusan mangga? Itu kan berarti mengatakan bahwa kalau karma atau hukum tabur tuai itu bekerja 1:1, berarti ketika saya menanam satu biji mangga, harusnya yang tumbuh buahnya si hiji deui, satu aja. Tapi kan ternyata enggak. Berarti apa? Berarti bahwa satu biji mangga saja bisa menghasilkan ratusan mangga, ratusan buah mangga.
Itu mengatakan bahwa apa? Karma berkembang pesat. Ya, kalau balik sedikit ke karma itu pasti, berarti mengatakan bahwa kalau saya menanam pohon biji mangga, saya akan mendapatkan buah mangga. Tidak ada ceritanya saya menanam biji mangga, keluarnya nanas. Saya menanam biji mangga, keluarnya duren. Tidak bisa. Berarti apa? Sifat hukum karma itu pasti. Pasti itu apa? Bajik hasilnya bajik, buruk hasilnya buruk. Berarti mengatakan bahwa selama teman-teman yakin bahwa teman-teman melakukan itu adalah kebajikan, teman-teman bisa pasti bahwa hasilnya baik. Dan kalau teman-teman yakin itu adalah baik, maka pasti dia akan berkembang pesat. Seperti buah, dia akan berbuah. Maka kita sebutnya kan adalah karma itu bisa berbuah gitu loh, kan? Dan buahnya bisa besar, ya seperti itu. Nanti itu kita bahas detail. Tapi maksudnya saya penting sekali untuk mengatakan ini karena kita ngomongin kesinambungan arus batin. Karena saya harus jelaskan kenapa kita harus pikirin yang selanjutnya. Oh, ternyata karena arus batin yang berlanjut itu, kalau di kehidupan akan datang saya jadi Hendra lagi dengan kualitas yang seperti ini, maka di kehidupan akan datang bisa jadi hidup saya ya begitu-begitu aja, gitu loh. Coba secara logika berpikir. Kalau teman-teman tahu bahwa ketika Kak Ismi atau Kak Rika atau Prof Stanley memberikan poster tentang kelas ini dan muka saya ini seganteng orang Korea misalnya, wah pasti kelasnya isinya ribuan orang gitu. Tapi karena muka saya biasa-biasa aja misalnya, lalu ya tentunya dia tidak menarik perhatian gitu loh. Coba bayangkan kalau di kehidupan akan datang saya bisa mendapatkan tubuh fisik yang lebih ganteng, saya mudah untuk mempengaruhi orang lain, saya banyak uang, lahir di keluarga yang berada, saya punya kecerdasan yang tinggi, ya. Lalu kemudian saya coba membebarkan pengetahuan saya, tentu pengikut saya banyak sekali dengan gampang untuk dipengaruhi seperti itu. Iya kan ya? Jadi jadi ada tujuannya, yaitu bahwa semoga arus batin saya yang berikutnya itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Ya, itu juga lah alasannya kenapa kita diajarkan di Buddhisme itu untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat, seperti itu. Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Jangan pernah berbuat jahat, jangan pernah berbuat jahat. Usaha, ya kan, seperti itu. Jadi, menjawab tadi siapa yang mati itu ya fisik yang memang ditinggalkan, tapi arus batinnya yang berlanjut. Nah, arus batinnya ini bisa berubah menjadi kualitas yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Kalau susah dibayangkannya, berarti bayangkan seperti sebuah loading program aja. Oh, di kehidupan ini, kalau dibilang kesempurnaan itu adalah 100, mungkin ini saya masih di 50. Semoga di kehidupan ini saya menjadikan kualitas saya lebih baik, naik dia jadi 53. Gitu. Nanti kehidupan akan datang jadi 55, kehidupan akan datang jadi 60. Semoga nanti bisa jadi 100.